Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Riwayat Singkat Syekh Lemah Abang Bagian 2, Sentilan Syekh Siti Jenar untuk Pemimpin Dewan Wali Songo. Nama besar Syekh Siti Jenar berkumandang ke seluruh wilayah Majapahit dan Pajajaran. Bukan hanya penganut Islam, para pemeluk agama Siwa dan Buddha pun sangat menghormati beliau. Sunan Kalijogo sering bertandang ke pesantren Grendasowo. Kedua tokoh ini ibarat kakak adik yang tidak bisa dipisahkan. Kedekatan dua tokoh besar yang sangat disegani oleh seluruh masyarakat Majapahit sangat merisaukan Dewan Wali Songo, apalagi ketika dua tokoh itu mengumandangkan ajaran Islam yang mengakui segala persamaan dengan agama lain. Dewan Wali sedikit berang. Dewan Wali Songo masih menganggap Islam adalah segala-galanya, tidak bisa disamakan dengan agama lain. Dan ketika Sunan Giri mendengar Syekh Siti Jenar mengajarkan esensi Islam yang sesungguhnya tidak berbeda dengan esensi agama lain, maka diutuslah duta untuk memanggil beliau agar menghadap ke kiri Kedaton. Syekh Siti Jenar sengaja mengeluarkan ucapan yang sangat dalam, ucapan esensial kepada kedua utusan Sunan Giri, untuk mencoba mereka apakah mereka juga telah mendapatkan wejangan serupa dari Sunan Giri. Ternyata kedua utusan masih mentah, masih bengong dan kebingungan. Jelas sudah Dewan Wali Songo hanya mengajarkan kulit luar Islam, kulit luar yang akan memicu perpecahan, memicu ego spiritual, memicu sikap eksklusivisme, karena bagaimanapun juga pada tataran atau kulit pastilah akan tampak perbedaan yang mencolok jika tidak dijalani, jika tidak ditingkatkan lagi. Mereka akan terjebak pada kulit semata. Ini bisa menyesatkan, namun malah Syekh Siti Jenar yang dianggap sesat menggelikan. Mendengar Syekh Siti Jenar mengucapkan kata-kata yang sangat tinggi kepada kedua ulama utusan Sunan Giri, Sunan Kalijaga segera bertandang ke Cirebon. Beliau menanyakan kebenaran berita itu dan Syekh Siti Jenar membenarkannya. Sunan Kalijogo menasehati agar berhati-hati mengeluarkan ucapan karena para pengikut putihan banyak yang masih terjebak kulit. Mereka tidak memahami esensi Islam, dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah bagi diri sang Syekh. Namun Syekh Siti Jenar menjawab, itu semua memang beliau sengaja untuk menyentil Sunan Giri. Syekh Siti Jenar tahu Sunan Giri paham akan ucapan beliau, dan Syekh Siti Jenar ingin melihat reaksi pemimpin Dewan Wali Songo itu. Kedua utusan Sunan Giri telah sampai di kiri Kedaton. Keduanya menghadap Sunan Giri dan kisah pun berlanjut seperti berikut ini. Kinanti 1 mekaton wiraosipun, heh sira duta kekalih, ingsun mengko tinimbalan ing ngarsa jeng Sunan Giri, matura yen ora ana kang ana pangeran jati. Yang artinya, kata sang duta, begini jawaban beliau, hai kalian para duta berdua, aku dipanggil menghadap di hadapan Sunan Giri. Katakan bahwasannya aku tidak ada, yang ada pangeran jati atau Tuhan yang sesungguhnya. 2. Sekala kawula rengu peran kang dados pemanggih dene ngaken pangeran ulun nunten den wangsuli, sira iku mung saderma ngaturake ala becik. Atau seketika hamba berdua terkejut, bagaimana bisa berpikiran demikian,
mengaku sebagai pangeran atau Tuhan, hamba lantas diberi jawaban, kalian berdua hanya sekedar utusan, kewajibannya hanya menyampaikan saja. 3. Wausa pamiyarsanipun legek jeng susuhunan giri, jojo bang wawingo-wingo, kadya age den tedaki, rinopo poro aulia, duh sang ambek wali mukmin. Atau setelah mendengar hal tersebut, tertegun jeng susuhunan giri, dada bergemuruh membara, tidak sabar ingin menemui Syekh Siti Jenar sendiri. Para aulia atau wali menyabarkannya, duh yang menjabat sebagai wali mukmin atau wakil para orang-orang beriman. 4. Dan sabar penggalihipun inggih ketondo rumiyin, kekencengane ing tekad, gampil pinanggih ing wingking, yen sampun katenan dosa kados boten makalahi. Atau mohon sabarkan hati, seyukyanya dibuktikan dulu apa maksud Syekh Siti Jenar berkata demikian. Gampang memberikan keputusan hukuman kelak apabila sudah jelas dosa atau kesalahannya, dan jika memang sudah terbukti, tidak menjadi soal lagi untuk menjatuhkan sanksi. 5. Leleh ing penggalihipun miyarsa sabdaning para wali, jeng Sunan ing Giri Gajah duta kinen wangsul malih, animbal Syekh lemah abang, ujari kinen nuruti. Atau reda kemarahan Sunan Giri mendengar sabda para wali oleh jeng Sunan Giri Gajah, utusan disuruh kembali lagi memanggil Syekh lemah abang, apapun yang dikatakan supaya dituruti. 6. Janji sebo ngarsaningsun, ujare yo mindo karti, duta lajeng nambah mesat, sampun prapta ing Sitibrit, panggih lawan Syekh lemah abang, nanduken denyo tinuding. Atau asalkan bisa menghadap kepadaku Sunan Giri, jangan sampai mengulang kegagalan. Utusan lantas menghaturkan sembah dan berangkat, atau telah sampai di Sitibrit, bertemu dengan Syekh lemah abang, lantas menghaturkan maksud mereka diutus kembali. 7. Maring Sunan Giri Kedaton, pangeran dipun timbali, sarenga selampah kula Pangeran Siti Jenar angling, mengko pangeran tan ono kang ono Syekh Sitibrit. Atau oleh Sunan Giri Kedaton, pangeran atau Tuhan dipanggil menghadap, berangkatlah bersama kami. Pangeran Sitibrit menjawab, saat ini pangeran tidak ada, yang ada Syekh Sitibrit. 8. Duta tan sauling wuwus, sereh ning sampun wineling, inggih mengkya Syekh lemah abang, kang wonten dipun timbeli, ngendika Syekh Siti Jenar, pangeran tan amarengi. Atau para utusan tidak membantah perkataan lagi, karena sudah diwanti-wanti oleh Sunan Giri. Jikalau sekarang yang ada Syekh lemah abang, Syekh lemah bang dipanggil menghadap, berkata Syekh Siti Jenar, pangeran atau Tuhan tidak memperbolehkan. 9. Awet Syekh lemah bang iku wejahing pangeran jati, nadyan sira ngaturana ing pangeran kang sejati, lamun Syekh lemah bang ora masa kelakona yakti. Atau sebab Syekh lemah abang itu wajah Tuhan yang sesungguhnya, walaupun engkau memohon kepada Tuhan yang sesungguhnya, namun apabila tidak memohon kepada Syekh lemah abang, sungguh tidak akan terlaksana. 10. Duta ngungun lajeng matur, inggih kang dipun aturi pangeran lan Syekh lemah bang, rawuha dateng ing Giri, segeda musyawaratan lan sagung ling para wali. Atau para utusan terheran-heran lantas berkata, sesungguhnya yang diharapkan pangeran atau Tuhan dan Syekh lemah bang bertandang ke Giri,
untuk bermusyawarah dengan segenap para wali. 11. Pangeran Siti Jenar nurut lajeng kering duta kalih praptane ing Giri Gajah papekan kang para wali pangeran ing Siti Jenar anjujuk jeng Sunan Giri. Atau Pangeran Siti Jenar menurut dengan diiringi kedua utusan beliau berangkat. Sesampainya di Giri Gajah, para wali sudah menanti Pangeran Siti Jenar menghadap jeng Sunan Giri. 12. Lajeng ngandika arum begiya Pangeran kang prapti rawuhe ing ngarsaning wang Pangeran Siti Jenar angling, duh pukulun somo tumeka suka Basuki. Lantas Sunan Giri menyambut dengan berkata ramah, semoga senantiasa sejahtera kepada Pangeran Siti Jenar yang tengah datang di hadapan kami ini. Pangeran Siti Jenar menjawab, duh yang hamba hormati, sama-sama semoga mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan. 13. Jeng Sunan ngandika arum marmo sanak sun aturi kesok karoban ing werta yen andika teki-teki makiki nangkar ilmu hak dadi pakuron sabumi. Jeng Sunan Giri berkata manis, sebab mengapa saudaraku aku undang kemari, sebab sangat santer terdengar apabila saudaraku tengah berolah batin mengajarkan ilmu hak atau ilmu sejati, mendirikan sebuah perguruan yang sangat terkenal di muka bumi. 14. Ngasoraken wali wolu mandar bawa iman suci datan asuci jumungah saestu ngong anjurungi piro-piro siro bias alim ngelem para wali, atau mengalahkan para wali yang lain memegang jabatan sebagai imam suci. Kesucian hari Jumat pun seolah tertandingi. Benar-benar kami mendukung apa saja yang saudaraku kerjakan. Para wali menyanjung-nyanjung. 15. Pangeran Siti Jenar matur, anggen amba purun bawani meder gaibing pangeran, awit Allah sifat asih samining tumitah saben titah angranggoni. Atau Pangeran Siti Jenar berkata, sebab mengapa hamba berani membuka gaib Tuhan, sebab Allah bersifat kasih kepada semua makhluk, setiap makhluk mendapatkannya. 16. Nganggawa ukering ilmu kang apuntas dan atitis sampun ngantos selang sebat mindak abe bingung pikir amit ansor dadi sasar krono kurang baresih. Atau hamba hanya ingin mengajarkan ilmu sesuai dengan ketentuan secara lengkap dan gamblang, jangan sampai asal-asalan sehingga membuat kebingungan para murid. Memakai kulit atau syariat berlebihan malah akan menyesatkan, sebab apa yang diajarkan kurang jelas. 17. Bedah punapa bebingung ngangelaken olah ilmi. Jeng Sunan Giri ngendika, bener kang kaya sireki nanging luweh kaluputan wong wadeh ambuka wadi. Yang artinya, apa untungnya membuat bingung, mempersulit mereka yang menimba ilmu sejati. Jeng Sunan Giri berkata, benar apa yang kamu katakan, akan tetapi sangat-sangat dipersalahkan manusia sembrono membuka rahasia. 18. Telenge bae pinulung pulunge tanpa ling-aling, kurang waskita ing cipta lunturing ilmu sejati, sayekti kanthi nugroho tan saben wong anampeni. Yang artinya hanya mengambil intisari diambil tanpa memakai kulit apapun. Hal itu akan membuat kurang tajam kecerdasan para murid. Turunnya ilmu sejati sungguh harus disertai anugerah, tidak setiap orang boleh menerima. 19. Pangeran Siti Jenar matur,
Paduka Amindo Karti ndadak amrangi tatal tetelane ing dumadi dedine saking Nugroho punapa boten ngalami, yang artinya Pangeran Siti Jenar menjawab, perkataan Paduka bertolak belakang atau inkonsisten, seperti hendak menghitung serpihan-serpihan kayu sisa di gergaji, yang artinya merepotkan. Bukankah sesungguhnya seluruh makhluk tercipta karena anugerah? Apakah tidak menyadari? 20. Sunan Giri ngendika rum, yen kaya wuwu sireki tan kena denggo rerasan, yen ngebreh amedar wadi pangeran ora kuwasa anane tanpa ling-aling. Sunan Giri berkata manis, apa yang kamu ucapkan kepada kedua utusan tidak boleh dibuat percakapan. Apabila lancang membuka rahasia, maka seolah-olah Tuhan tidak maha kuasa, keberadaannya seolah-olah tidak rahasia. 21. Endi kang ingaran luhur, endi kang ingaran gaib, endi kang ingaran purba, endi kang ingaran batin, endi kang ingaran bako, endi kang ingaran latif. Maka seakan-akan tidak ada lagi konsep keluhuran, seakan-akan tidak ada lagi konsep maha gaib, seakan-akan tidak ada lagi konsep maha berkuasa, seakan-akan tidak ada lagi konsep rahasia, seakan-akan tidak ada lagi konsep maha kekal, dan seakan-akan tidak ada lagi konsep maha halus. 22. Endi kang ingaran besus, endi kang ingaran birahi, yen bako mbakar weloko bakal bubur tanpa bibit, mongko pangeran kang nyoto ora kena den rasani, yang artinya maka seakan-akan tidak ada lagi konsep maha cerdas. Ujung-ujungnya etika moral juga akan rusak apabila maha kekal atau al-baqo menjadi walaka dalam bahasa Sanskerta, yang artinya umum, lumrah, remeh, bakalan bubar tanpa benih, padahal Tuhan yang sesungguhnya tidak bisa dibuat percakapan. 23. Pan ora kena dinemu anane wahana gaib, matur Pangeran Siti Jenar, sedya purun amabeni bantahan masalah rasa sinapih kang para wali, yang artinya tidak bisa diraba dengan tangan kasar, keberadaannya berada di ranah gaib. Berkata Syekh Siti Jenar, hendak berniat berdebat tentang ilmu rasa atau ilmu sejati, namun dilerai oleh para wali. 24. Duh sanak sekalihipun, yo tansah aben perang sabil, prayogi kenyata kena wonten ing nggon kang asepi, samun sepen sepi hawa, serasa saged anunggil. Atau, duh kedua saudaraku, jangan terus-terusan berdebat, seyogyanya dinyatakan sendiri atau hakikat Tuhan itu di tempat yang sepi, yaitu maksudnya sepinya diri dari hawa nafsu. Dalam kondisi seperti itu pasti akan nyata kesatuannya dengan kita. 26. Wonten kawekasanipun yen mukit yekti keratin jeng Sunan ing Giri Gajah urin kedaping sambaing liring sabdaning para aulia lajeng angan diko aris. Atau hal ini bisa dicapai apabila kita benar-benar telah berpasrah total jeng Sunan Giri Gajah, melihat isyarat lerayan melalui ucapan para aulia, lantas berkata lirih. 26. Hei Syekh lemah bang, sirku ojo pijer matoni, besok ing ari jemungah podo musyawaratan batin, yekti ketondo kenyoto lelere asmaring ilmi, yang artinya, hai Syekh lemah abang, jangan hanya bisa membantah, nanti pada hari Jumat datanglah lagi untuk bermusyawarah tentang ilmu batin,
pasti akan kelihatan nyata siapa yang benar-benar memahami ilmu sejati. Begitulah sahabat nasihat kehidupan, kisah singkat dari riwayat singkat Syekh Lemah Abang bagian 2, sentilan Syekh Siti Jenar untuk pemimpin Dewan Wali Songo. Sampai berjumpa lagi di kisah dan cerita-cerita yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.